Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Rahmayanti dari Prodi Pendidikan Geografi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, kalian tahu nggak? Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, mulai dari hasil pertanian, hutan, lahan subur, barang tambang, serta hasil perikanan laut tersedia di wilayah Indonesia. Akankah kekayaan sumber daya alam ini akan tersedia selamanya? Jawabannya tidak. Sumber daya tambang seperti minyak bumi dan batu bara akan habis digunakan manusia. Barang tambang tersebut akan cepat habis apabila tidak dikelola dengan baik. Kekayaan sumber daya alam hendaknya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa, kita hendaknya berperan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam. Nah, sumber daya alam tersebar tidak merata di berbagai wilayah Indonesia. Ada wilayah yang kaya sumber daya hutan, ada pula wilayah yang kaya barang tambang dan perikanan laut. Sumber daya alam Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, ketersediaan, dan sumber asalnya. Nah, berdasarkan tujuannya ini, yaitu berbagai sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam berdasarkan tujuannya dikelompokkan menjadi sumber daya materi, sumber daya hayati, sumber daya energi, dan sumber daya ruang. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Kehidupan manusia yang makin berkembang membutuhkan sumber daya alam yang makin banyak. Akibatnya, terjadi eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam menjadi langka dan cepat habis. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya terbarukan dan sumber daya tidak terbarukan. Yang pertama itu sumber daya terbarukan. Nah, apa itu sumber daya terbarukan? Sumber daya terbarukan adalah sumber daya alam yang berasal dari proses alam berkelanjutan dan tidak akan habis. Meskipun sumber daya terbarukan tidak akan habis, pemulihannya memerlukan waktu yang cukup lama. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan udara. Penggunaan sumber daya terbarukan yang berlebihan berdampak negatif terhadap lingkungan. Eksploitasi sumber daya terbarukan menyebabkan ketimpangan pada kondisi alam. Nah, selanjutnya yaitu ada sumber daya tidak terbarukan. Nah, apa sih sumber daya tidak terbarukan itu? Sumber daya tidak terbarukan merupakan sumber daya alam yang persediaannya terbatas dan lama-kelamaan akan habis. Sumber daya ini terbentuk dari fosil hewan dan tumbuhan yang telah mati jutaan tahun lalu. Proses terbentuknya membutuhkan waktu yang lama sehingga sulit untuk memulihkan keberadaannya. Nah, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penghematan penggunaan sumber daya tidak terbarukan. Untuk contoh sumber daya tidak terbarukan yaitu ada batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam. Selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya. Nah, berdasarkan sumber asalnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi yang pertama ada sumber daya biotik. Sumber daya biotik berasal dari makhluk hidup, contohnya itu tumbuhan, hewan, dan mikroba. Beberapa barang tambang yang berasal dari fosil termasuk sumber daya biotik, contohnya minyak bumi dan juga batu bara. Minyak bumi berasal dari binatang yang mati dan mengendap jutaan tahun lalu. Sedangkan batu bara berasal dari tumbuhan yang mati dan mengendap jutaan tahun yang lalu. Selanjutnya yaitu ada sumber daya abiotik. Nah, sumber daya abiotik ini berupa benda mati. Sumber daya tersebut melimpah di alam. Tanah dan air merupakan contohnya. Keberadaan tanah dan air sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Kita hendaknya senantiasa hemat dalam penggunaannya. Sikap tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan. Nah, contoh sumber daya abiotik yang lainnya adalah barang tambang, udara, dan juga batuan.
Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Kekayaan ini meliputi yaitu sumber daya alam tak terbarukan, contohnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dan juga ada sumber daya alam terbarukan, contohnya seperti matahari, tumbuhan, hewan, dan udara. Nah, kekayaan sumber daya alam ini memberikan potensi besar bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, pengelolaan yang tidak bijaksana dan eksploitasi yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan sosial. Mari kita bersama-sama menjaga kekayaan alam Indonesia. Tindakan kecil seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan menanam pohon memiliki dampak besar bagi masa depan. Jadilah generasi yang peduli dan bertanggung jawab. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lestari dan sejahtera. Sekian dari penjelasan saya pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.